Halo guys, baik guys sama Kojam. Guys, sorry ya guys, udah lama ya. Ini udah, wah, nggak sangka ya, udah 3 minggu ya. Gua nggak bikin video ya guys ya, karena agak sibuk ya. Karena ini udah mau akhir tahun ya. Jadi ada aja ya mau dilakuin ya. Ini itu gitu ya. Jadi kadang-kadang kelupaan gitu guys ya. Kelupaan dan nggak apa, nggak iya. Jadi kelupaan nggak sempet gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi ada yang mau dikerjain gitu ya, wah otaknya jadi nggak mikir bikin video gitu ya guys ya. Jadi sorry ya, ada beberapa pertanyaan udah masuk, tapi gue juga kadang-kadang iya waktu bikin video gini kadang-kadang juga perlu mood ya guys ya. Jadi sorry ya kalau yang nanya akhirnya mungkin ada yang gue belum jawab gitu ya. Sorry guys, apa karena iya akhir-akhirnya agak lagi sibuk ya. Tapi kita nggak sangka ya guys, sudah mau bentar lagi mau habis ya 2024, cepet banget ya. Bener-bener cepet banget loh guys, bener-bener kayak mimpi loh. Aduh, bener-bener bentar lagi mau 2025 ya guys ya. Oke, tapi hari ini gue balik guys, gue jam balik ya. Dan ini gue mau jawab nih, lanjut jawab pertanyaan ya guys ya. Karena apa ini kan mungkin ada orang yang nanya gitu ya, gue pengen jawabin gitu ya. Ini ada pertanyaan masuk nih guys dari Bro Gregorius ya, Gregorius Hendra. Bro Gregorius bertanya nih ya. Ini pertanyaan bagus nih guys ya, yang gua akan jawab berdasarkan pengalaman. Halo Bro Kojam, tolong bahas penggunaan jam tanpa fitur anti magnet di kehidupan sehari-hari. Apakah pengaruh di akurasi dan fungsi jam? Tanda tanya. Bro Kojam pernah review jam seperti Breitling Pistachio. Setahu saya tidak memiliki fitur anti magnetik seperti silicon mainspring. Jadi Bro Gojam paham sekali apakah fitur anti magnetik diperlukan? Tanda tanya. Contoh naik pesawat dan lain-lain. Thank you. Oke, Bro Gregorius ini bagus ya pertanyaannya ya. Gua akan kasih tahu ya. Gua akan coba berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oke. Iya, gue pernah review jam Breitling Pistachio. Itu adalah jam yang sekarang gue punya, bro, gitu ya. Jadi gue review punya gue sendiri gitu ya. Itu jam gue dan gue juga pakai gitu ya. Dan iya, itu jam memang nggak punya fitur anti magnet gitu ya. Nggak punya fitur anti magnet. Dan kalau nggak salah, dia juga bukan silikon deh. Kayaknya Breitling nggak pakai silikon gitu ya. Jadi dan dia nggak pernah tulis anti magnet gitu ya. Nah tapi pengaruh gak di akurasi? Gini, oke, gue pertama-tama kasih tau dulu ya. Gue sih jujur nggak pernah. Terakhir kali gue ukur akurasi Breitling gue itu ya. Gue udah kayaknya terakhir kali gue ukur itu akurasinya udah lama ya. Dulu sih lumayan loh, sekitar 3-4 second gitu ya. Jadi bukan nggak sampai kayak Rolex ya. Rolex tuh dulu gue punya Rolex 1-2 second ya. Ini Breitling Pistachio sekitar 3-4 second gitu. Masih boleh lah. Menurut gue 3-4 second tuh masih masuk kronometer standar ya. Gitu ya. Nah, tapi akhir-akhir ini jujur gue nggak pernah nggak pernah ukur lagi sih. Gue nggak tahu gitu ya. Dan itu jam gue sering banget taruh di depan komputer gitu ya, di samping komputer gitu ya. Jadi gue nggak tahu sih ya, apakah sekarang masih akurat begitu atau enggak ya. Tapi kayaknya mestinya harusnya masih akurat kok ya. Karena gue pernah kadang-kadang misalnya gue kan selalu puter-puterin ya, karena manual one ya, gue puter-puter gitu. Dan gue nggak pernah ukur sampai berapa detik itunya ya. Tapi gue seingat gue nggak pernah kok dia kayak mencong gitu loh. Kayak bener, kalau dia mencongnya terlalu tajam kan kelihatan gitu ya. Jadi gini bro, jadi gue jawab dulu nih pertanyaan lo ya. Tolong bahas penggunaan jam tanpa fitur anti magnet di kehidupan sehari-hari. Apakah pengaruh di akurasi dan fungsi jam? Oke, gini. Secara teori anti magnet itu gini. Kalau jam secara teori ya, ini teorinya. Kalau nggak ada kalau dia nggak anti magnet dan biasanya gitu ya, jam tangan otomatis itu kan biasanya kan nggak ada anti magnet ya biasanya ya gitu ya, kecuali kalau kayak Omega tuh jamnya tuh udah sering digebor-gebor yang anti magnet. Kayak orang gila deh kalau yang Omega deh ya. Gue kalau pakai Omega gue nggak takut deh, nggak usah takut anti magnet. Tapi biasanya jam tangan itu biasanya yang otomatis tuh nggak ada anti magnet gitu. Nah, secara teori memang kalau misalnya karena nggak ada anti magnet, jangan terlalu di expose ke
kayak elektronik gitu loh. Nah itu, dan itu katanya kalau udah kena magnet gitu ya, itu akurasi bisa mencong gitu. Jadi kayak nggak akurat lagi katanya gitu. Dan gua rasa itu benar, kalau secara teori benar. Karena kenapa? Karena memang udah banyak orang yang ngomong gitu loh. Gue sering denger orang kan ada yang kena magnet apa, dan kalaupun misal kena magnet itu sebenarnya bisa di apa namanya diperbaikin bisa gitu. Tapi gua sih nggak tahu ya mungkin bawa ke butik kali ya, nanti bisa di reset kali atau gimana gitu ya. Tapi tapi kalau gua secara pribadi sih gua nggak pernah sih kena magnet ya. Gua nggak pernah jam tangannya kena magnet jadi mencong gitu, nggak pernah sih gitu ya, untungnya. Padahal Breitling yang tadi gua bilang juga ya, itu jam tangan itu walaupun nggak ada magnet, nggak anti magnet, tapi gue taruh sering di samping komputer, sering ditaruh di samping laptop, dan itu nggak apa-apa sih. Gitu ya, paling nggak sejauh ini sih gue nggak merasa ada mencong apa ya, kebangetan banget gitu, enggak sih ya. Jadi gue nggak pernah jadi gue ngerasa walaupun itu nggak ada anti magnet, tapi nggak apa-apa sih sejauh ini ya gitu ya. Tapi itu kan cuman laptop gitu ya, tapi gue nggak pernah memang bawa itu jam untuk misalnya naik pesawat gitu, terus gua masukin ke scanner. Nah itu kan elektronik yang besar sekali tuh. Atau mungkin gua ke rumah sakit gitu ya, terus ada kayak MRI atau apa-apa gitu-gitu ya gitu. Nah itu gua nggak pernah tuh expose Breitling gua ke sono gitu. Tapi kalau untuk kayak elektronik sekitar rumah kayak misal laptop gitu ya, kulkas gitu ya, nggak sejauh ini sih nggak ada apa-apa sih bro gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih magnet itu memang bahaya sih. Tapi kayaknya sih kalau dari pengalaman gue gitu ya, asal nggak terlalu kebangetan gitu. Kayak misalnya scanner gitu ya, waktu lagi pesawat gitu ya, lu masukin kan disuruh ditaruh kan, biasanya kan ditaruh apa, mau di scan kan gitu kan. Terus lu taruh di mana, di tray-nya gitu, terus bulat-bulat dimasukin ke kena tuh, kena scannernya gitu ya. Nah itu mungkin kayak begitu mungkin bisa kali kena magnet gitu ya. Tapi gue nggak pernah bawa pistachio gue untuk expose kayak gitu. Jadi gue nggak tahu. Tapi kalau gue biasanya sih taruh di alat-alat elektronik sekitar rumah aja kayak laptop gitu, dan itu sih nggak apa-apa sih sejauh ini sih gitu ya. Dan kalaupun misalnya gue travel gitu ya, misalkan gitu ya, terus naik pesawat ya, gue juga nggak akan sih taruh misalnya bulat-bulat gitu Breitling, gue taruh begitu terus masukin ke mesin gitu, juga nggak mau sih. Biasanya mungkin gue taruh gue balut apa gitu ya, dimasukin ke pouch atau apa gitu, terus baru dimasukin gitu, jadi biar kelindung gitu ya. Jadi kalau buat sehari-hari apakah pengaruh di akurasi dan fungsi jam? Sejauh ini sih enggak sih kalau pengalaman gue pribadi ya, tapi gue nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin pengalaman orang lain mungkin bisa beda gitu. Tapi kalau Breitling gue sih sejauh ini nggak kenapa-napa sih gitu. Tapi sekali lagi gue cuman sekitar elektronik rumah aja kayak laptop gitu. Tapi gue nggak pernah yang aneh-aneh sampai scanner MRI atau gitu-gitu, gue nggak pernah gitu ya. Terus udah gitu yang kedua nih, apakah fitur anti magnet diperlukan? Contohnya naik pesawat dan lain-lain. Ya sebenarnya sih bro, kalau menurut gue ya, ini menurut gue sih, kalau menurut gue sih diperlukan atau enggak? Ya kalau menurut gue sih fitur anti magnet ini menurut gue sih bukan diperlukan atau enggak sih. Menurut gue bagus kalau ada gitu ya, bagus kalau ada. Tapi sih nggak bilang sampai kalau misalnya nggak ada akhirnya jadi deal breaker gitu ya, nggak juga sih kalau menurut gue sih gitu. Bagus kalau misalnya kayak jam Omega gitu yang bisa anti magnet kayak orang gila gitu ya. Dulu juga gue punya Rolex Milgauss gitu ya. Nah gue waktu pakai gitu, gue lebih nggak ngerasa takut kena magnet gitu loh. Gue merasa lebih nggak takut gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pun gitu ya, itu menurut gue juga bukan sesuatu yang akhirnya bikin gue paranoid gitu. Jadi kayak, aduh nanti takut kena magnet, nggak juga sih gitu ya. Kayak Breitling gue nggak ada anti magnet, gue juga nggak terlalu kayak terlalu jaga gitu. Oh, jangan taruh deket-deket TV, jangan taruh deket-deket laptop. Enggak, gue nggak peduli, gue masukin aja ke gue taruh aja di dekat laptop, alat elektronik, speaker atau apa, nggak apa-apa kok. Gitu ya. Jadi apakah diperlukan? Ya menurut gue sih bagus kalau ada. Tapi kalau misalnya nggak ada pun ya juga nggak usah terlalu paranoid lah. Gue rasa asalkan nggak kebangetan, gue rasa sih nggak apa-apa gitu loh. Makanya kan seperti yang gue bilang, kalaupun misalnya gue harus keluar negeri misalnya, atau naik pesawat gitu ya, dan gue misalnya harus masukin mau pakai jam tangan Breitling gue, yang bakal gue lakuin adalah gue bakal masukin itu ke suatu kayak kotak
gitu. Nanti gue masukin, jadi gue nggak bulet-bulet taruh di scanner gitu, enggak. Gue taruh di kotak, dan kotaknya mungkin gue taruh juga di tas gitu. Jadi dia kan kelindung tuh, dia kan udah kelindung kotak, kelindung lagi tas gitu. Jadi waktu masuk juga nggak akan kena pengaruh apa-apa gitu. Jadi nggak masalah sih buat gue sih gitu, nggak masalah sama sekali sih. Apakah fitur anti magnet itu menurut gue bagus kalau ada, tapi nggak sampai kayak deal breaker lah kalau nggak ada gitu loh. Dan begitu juga satu hal yang gue mau kasih tau ya bro ya, banyak jam yang apa ya namanya ya, kadang-kadang ada jam yang nggak digembor-gemborin sebagai anti magnet gitu ya, sampai kayak Omega tuh udah gila banget lah. Anti magnetnya bilangnya katanya bisa sampai berapa ribu gauss gitu ya. Terus atau kayak Milgauss, Rolex Milgauss yang bener-bener diiklanin sebagai jam anti magnet gitu. Tapi ada banyak sekali sebenarnya jam-jam ya yang sebenarnya juga nggak dibilang anti magnet, tapi sebenarnya dia lumayan anti magnet sampai ke bisa tahan sampai berapa ampere gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang ada jam yang lu pikir nggak anti magnet, tapi sebenarnya lumayan bisa anti magnet gitu. Contohnya kayak misalnya Grand Seiko. Grand Seiko tuh sebenarnya rata-rata jamnya ya, walaupun dia nggak pernah gembar-gembor ya, oh nggak anti magnet apa gitu. Tapi sebenarnya sampai taraf tertentu ya, dia lumayan tahan sama anti magnet gitu, sama magnet gitu. Jadi itulah yang makanya gue bilang, jadi kadang-kadang gak usah terlalu takut gitu loh. Gue rasa jam otomatis tuh juga nggak sampai fragile, sampai bagaimana ya, sampai kayaknya gampang banget kena magnet gitu. Kalau menurut gue anti magnet itu memang ya lumayan penting dan oke kalau misalnya jamnya bisa anti magnet. Tapi kalau sampai nggak ditulis oh anti magnet atau sampai kayak Omega juga nggak perlu sampai kayak sebegitunya gitu loh. Kalau menurut gue sih begitu sih. Bagus kalau ada, tapi kalau nggak sampai kayak begitu juga bukan masalah sih gitu. Asal lu selama masih pakainya wajar ya, kayak gua gitu, taruh ya di dekat komputer, bukannya langsung ditaruh di dekat elektronik totok kena magnet gitu. Gua rasa juga nggak begitulah gitu loh. Dan paling nggak ini dari pengalaman pribadi gua ya, gua taruh Breitling gua juga nggak terlalu hati-hati gimana kok, taruh aja sekitar speaker atau apa gitu, itu pun nggak kena magnet kok. Jadi ya menurut gua sih ya gimana ya, nggak problem lah, nggak masalah sama sekali begitu ya. Oke, begitu aja ya. Ini pengalaman pribadi gue sendiri. Tapi gue nggak tahu ya kalau orang lain ya. Misal ada yang bilang, oh gue taruh dekat speaker, toto kena magnet gitu. Terus nanti lu salahin, dulu Gojam bilang nggak apa-apa nih. Wah, tapi temen gue ada yang bilang dia kena. Nah itu makanya gue bilang, ini pengalaman pribadi gue. Gue nggak tahu kalau orang lain gimana. Tapi kalau gue begitu, gue udah kasih tau lu gitu ya. Jadi kalau gue taruh di dekat-dekat rumah sih nggak ada yang masalah gitu loh. Dan gue taruh aja dekat TV pernah, dekat speaker pernah, dekat laptop pernah, dan nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau masuk ke pesawat ya gue masukin ke kotak gitu ya. Gue nggak pernah juga gitu. Tapi kalau gue bakal lakuin travel, gue bakal masukin ke kotak. Gue nggak akan main bulat-bulat masuk ke scanner gitu ya. Jadi ya itu pengalaman gue gitu ya. Semoga membantu ya bro ya. Gitu ya. Ini untuk pertanyaan Bro Gregorius ini ya. Semoga membantu Bro Gregorius. Inilah jawaban dari gue ya. Makasih Bro Gregorius untuk pertanyaannya ya. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Gregorius, boleh bertanya ya guys ya. Nanti kalau menarik nanti gue akan bahas seperti ini. Makasih banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Makasih. Bye-bye.